Baik, kita langsung masuk ke materi yang kedua. Mengidentifikasi, nanti langsung disambung oleh Bu Teni ya, mengidentifikasi kondisi layanan sekolah dan merefleksikan fokus peningkatan layanan. Kita hari ini akan berbicara tentang data. Coba perhatikan Bapak Ibu gambar di depan ini. Kalau ngomongin data, saya ajak lihat ini dulu nih. Karena lihat data itu harus jeli, peka, dan teliti. Perhatikan. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Sudah ya. Baik, satu orang saja, dua orang saja nih. Yang putra satu, putri satu. Yang putra tenang. Ada yang sudah menemukan apa saja di sini perbedaannya? Oh iya, silakan. Pertama, gelas berbeda. Gelas berbeda ya. Terus yang kedua, kuenya jumlahnya berbeda. Kuenya luar biasa sampai kue di belakang ada buah tuh, yang satunya ada mangkuk buah, di belakang yang ini nggak ada. Iya, ketiga ya. Kemudian yang keempat, apa warna merah itu apa itu? Yang ya. Ya. Saya melihat ada perbedaan. Ada 4 ya. Ada 4. Oke, tadi Pak Dani menemukan 4. Karena yang putri satu, ya Bu Nurul Rahman. Ya, jangan disebutin lagi yang sama dengan Pak Dani. Oh, yang tadi Pak Dani 4, ya. dua lagi. Apa lagi? Lemarinya ada gagangnya. Gagang, cendol ya. Bajunya, baju cowoknya tuh ada lesnya merah. Tulisnya merah. Ada lagi? Satu lagi. Satu lagi ada. Tangannya ini sama segini. Iya. Kotak-kotaknya itu ada yang kurang. Ada yang kurang. Ternyata banyak ya. Ternyata banyak ya. Baik, ini selingan saja ya, karena fokusnya sebenarnya saya hanya ingin memberitahukan bahwasanya ketika mengecek data itu harus benar-benar teliti. Ya. Dan ini data yang saya temukan sama nih, ternyata ditemukan sama masing-masing orang berbeda-beda. Ini terkait dengan penelitian Bapak Ibu. Ya, baik, saya lanjut. Ini panjang sebenarnya ya, memahami pentingnya data dalam peningkatan layanan berkelanjutan. Apa itu data? Data merupakan kumpulan fakta yang dikumpulkan, diukur, atau diperoleh dari berbagai sumber. Data perlu dimaknai supaya bisa menjadi informasi berharga untuk membantu kita semua membuat keputusan. Terutama yang semua di sini punya jabatan, ya, mulai dari kepala sekolah, wakil, kemudian kepala program, wali kelas, guru. Nggak ada di sini yang nggak punya jabatan. Ya, guru juga jabatan nih, untuk menentukan keputusan kepada siswanya terkait nilai, sikap, dan lain sebagainya. Ya, oleh sebab itu harus teliti supaya keputusan yang kita berikan itu dirasa adil bagi mereka, ya, bagi anak-anak kita. Anak-anak kita, ya ada aja tuh yang ngeluh, wah kok dia jangan masuk, nilainya tinggi. Nah ini kan bentuk ketidakadilan. Ya, nah mungkin juga keputusan yang Bapak Ibu ambil kurang teliti. Akibatnya terungkap pernyataan seperti itu dari salah satu siswa. Nah itu ya. Jadi memang data itu penting Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat keputusan. Baik. Terdapat 2 sumber data yang dapat sekolah gunakan untuk memaknai kondisi layanan pendidikan saat ini. Yang pertama itu adalah rapor pendidikan. Yang kedua yaitu data pendukung lain. Data pendukung lainnya bisa apa aja selain yang disuguhkan di rapor pendidikan. Apa yang dimaksud dengan rapor pendidikan?
Rapor pendidikan merupakan laporan yang komprehensif mengenai kondisi layanan satuan pendidikan. Melalui rapor pendidikan, satuan pendidikan dapat mengetahui apa saja hal yang sudah berjalan dengan baik maupun masih perlu penguatan dalam upaya peningkatan layanan yang berkelanjutan. Rapor pendidikan itu diambil dari yang pertama melalui asesmen nasional. Ya, asesmen nasional yang diikuti oleh siswa, kepala sekolah, dan bapak ibu. Untuk siswa asesmen nasional, untuk kepala sekolah survei lingkungan pendidikan atau belajar, ya, yang kita sudah laksanakan beberapa tahun ini, kurang lebih tahun yang ketiga ini, ya. Ini tahun yang ketiga. Dan hasil rapor pendidikan kita 2024 sudah keluar. Nanti segera saya tampilkan, akan dibahas selanjutnya oleh Bu Feni. Yang kedua, rapor pendidikan itu dari mana saja datanya diambil, yaitu dari tracer study. Pengisian yang kemarin yang diakhiri kalau tidak salah 30 Oktober. 30 Oktober ya? Akhir mana? Hah? 31 Oktober terakhir kemarin. Itu akan mempengaruhi keterserapan lulusan kita. Kemudian link and weight juga akan mempengaruhi. Ya, dari hasil pengisian anak-anak, khususnya alumni kita yang kemarin, yang 2023, 2024 belum. Ya, kemarin itu kita hanya mengisi 2023. Tapi 2024 sekolah juga harus memiliki mekanismenya sebelum nanti keluar ya untuk 2024. Sudah mulai tuh didata dari sekarang. Anak-anak kita kan seperti yang kemarin tuh melaksanakan job fair kan ada tuh ya, yang tahun 2024 itu diterima, bahkan sampai ke luar negeri. Sekarang sedang persiapannya, ya 8 orang persiapan di puncak Bogor, 8 orang. Ya insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal, bulan Februari berangkat ke Jepang. Ya kita doakan mudah-mudahan acaranya. Kemudian dari mana lagi? Ya tadi asesmen nasional, kemudian tracer study, kemudian dapodik, data dapodik. Data dapodik itu isinya apa saja? Ya tadi siswa. Umumnya yang diperhatikan oleh sekolah adalah siswa aja dan guru. Ya, dia guru ya terkait dengan sertifikasi, siswa terkait dengan bos. Nah itu kan akan mempengaruhi. SMK gede loh kalau tidak ya. SMK itu kalau tidak salah untuk Kota Tangerang Selatan 1.710.000. Masing-masing daerah beda-beda. Masing-masing daerah beda-beda. Nah itu siswa akan mempengaruhi. Ya, kemudian juga sebentar lagi akan cut-off Bapak Ibu dicek nih yang kualitas 12 akan cut-off untuk persiapan belangko ijazah 2025 nanti Desember. Ya, anaknya harus terdaftar di Lapori. Kemudian yang selanjutnya SIM PKB. Siapa yang belum pernah melongok SIM PKB? Ada yang belum pernah? Semuanya udah punya akun kan? Ada yang belum punya akun? Sepertinya di sini udah masuk Lapori semua. Udah. Pak Bagus udah, Bu siapa namanya? Bu Dirja juga udah. Bu Dirja kalau nggak salah masih di Bahagia, karena dia bahagia terus. Yang selanjutnya terakhir BPS. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sedikit lagi. Nah ini ya terkait dengan rapor pendidikan. Terdiri dari 5 dimensi yang direfleksikan dari 8 standar nasional pendidikan. Ya, ada output yaitu standar kompetensi lulusan. Kemudian proses di dalamnya ada standar isi, proses penilaian pengelolaan. Kemudian inputnya standar GPK, standar pembiayaan, standar sarpras. Ini kita akan bahas nanti lebih dalam lagi, saya kulitnya saja. Lalu apa gunanya memahami data dan memaknai data? Ada yang bisa 1 menit saja, ada yang bisa menjawab atau ingin memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan ini. Apa guna memahami dan memaknai data?
1 menit ya, 1 menit ya. Langsung aja saja. Tidak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami data. Apa gunanya kita memahami dan memaknai data? Ya, seorang pengamat atau seorang peneliti itu harus benar-benar jeli dengan kondisi yang diamati atau kondisi yang dia pelajari atau kondisi yang mau diinput. Ya. Jangan sampai dia nanti tidak paham asal comot saja. Gitu. Kemudian memaknainya, kalau memang data itu udah sesuai, pasti hasilnya bagus. Hasilnya tidak tergopoh-gopoh dan tidak keliru, sehingga mempersempit jurang kesalahan yang sangat fatal. Gitu. Ya, terus? Jadi memang sekali-kali kita bekerja asal ya tidak melulu atau berasa kusuk kan, tapi hati-hati gitu agar hasilnya bagus. Gitu. Oke, luar biasa Tuhan untuk Pak Saksi kita. Baik, coba perhatikan. Ini anak kecil lagi di sepeda. Mari dikenali dengan Amelia. Ini namanya Amelia. Iya. Setiap sore Amelia ke teman untuk main sepeda. Iya, ke teman. Ya kalau orang Medan kan teman. Setiap sore Amelia ke taman untuk main sepeda. Amelia baru bisa naik sepeda roda 2 sebulan yang lalu. Berkisar. Kemudian Amelia selalu riang gembira mengendarai sepedanya. Ia bilang kalau besar nanti ia mau jadi atlet balap sepeda. Kemarin ya, Amelia pulang dengan menangis. Ia jatuh dari sepedanya. Lututnya lecet dan berdarah. Depannya. Baik. Minggu depan Amelia ulang tahun. Kira-kira Bapak Ibu mau kasih kado apa untuk Amelia dan kenapa? 2 ya. Kadonya apa dan kenapa? Silakan. Apa saya kocok dulu? Yang belum aja kali ya, yang belum ya. Ya, yang belum aja ya. Bu Yuli, silakan. Bu Yuli mau ngasih kado apa buat Amelia? Oke, di sini kan dia sudah punya sepeda ya Pak ya. Nah, dia kan jatuh, berarti kan dia perlu suatu pengaman ya. Pengaman. Nah, mungkin yang pertama adalah helm. Gitu. Terus apa tuh biasanya kalau yang berlutut ikan ya. Itu dan juga mungkin sepatu kali yang benar-benar cocok untuk bersepeda, untuk balap sepeda. Jadi ibu tetap mendukung dia naik sepeda ya? Iya. Walaupun udah jatuh gitu, lecet gitu ya. Oke, luar biasa analisa dari Bu Yuli. Ya. Oh iya, silakan Pak Hadi nih. Kalau saya adalah kalau seorang pelatih. Pelatih. Cita-citanya ya. Ya, tangan buat Pak Hadi, luar biasa. Satu lagi. Oh ya, nih biar lengkap. Ya, silakan Bu Eni. Saya memberikan kado Amelia sepeda baru. Sepeda baru, luar biasa. Ini ceritanya posisi orang kaya nih. Iya. Kita sih semangat banget naik sepeda. Semangat ya. Dia senang kok dari wajahnya ya. Nah, tadi dia tiga lama kan. Justru itu adalah awal dari kegagalan dari menjadi orang yang berhasil. Iya, luar biasa.
Nah ini daya tangkap penelitian terhadap memaknai data itu pasti berbeda-beda. Jawaban ini berbeda-beda. Baik, ya dibagikan dulu selanjutnya. Ya. Sambilan aja nggak apa-apa. Baik, ya rapor ya. Jadi rapor pendidikan. Jadi rapor kita ini bukan lapor. Ini kok ada apa? Ini rapor. Iya. Biarkan saja, jangan disalahkan. Biar dijualkan. Yang penting maksudnya sama Bu ya. Maksudnya sama. Iya. Baik, ini ada studi kasus Bapak Ibu, nanti kita bahas karena waktunya sempit ya. Ini juga ada komik sekolah. Ini terkait dengan memaknai data ya, supaya kita pahami semua. Kemudian juga mencari akar masalah ya dari permasalahan rapor pendidikan yang muncul. Di sini ada apa? Ini saya buka saja biar nanti langsung dibahas sama Bu Teni ya. Rapor pendidikan SMK Al-Ikhwan. Contohnya langsung ke rapor kita saja. Itu kan rapor sekolah lain ya. Nah ini rapor kita 2024 Bapak Ibu, kondisinya seperti ini. Kita harus benahi yang orange. Tidak. Ini oranye ada 3 Bapak Ibu. Ini ternyata sinkron kualitas pembelajaran dengan kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Ini yang harus diperbaiki. Akar masalahnya apa sih? Nanti lebih dalamnya mulai. Ya, ini rapor pendidikan kita yang harus diperbaiki, intervensi ya untuk diadakan kegiatan, kemudian diadakan di Arkas. Nah ini kan kita punya waktu sampai akhir November Bapak Ibu, karena memang diinfokan akhir November kita harus melakukan pengesahan anggaran RKAS 2025 ya, 2025 akhir November ini. Nah ini nanti Bu ini diidentifikasi akar masalahnya apa, kegiatan yang tentunya ke siswa dulu dia kan masalahnya apa sih ya, nanti ininya walaupun pelaksanaannya adalah peningkatan kompetensi guru, tujuannya untuk ke situ dan lain sebagainya. Walaupun pada prinsipnya capaian kita dari tahun ke tahun naik. Bahkan di sini yang kalau kita lihat poster ya, iya turun ini kemampuan literasi ya. Paling ditingkatkan, yang harus paling ditingkatkan kemampuan literasi. Yang peningkatan paling tinggi itu adalah kemampuan numerasi murid dibandingkan tahun kemarin. Tetapi literasinya turun, kemampuan walaupun di sini naik dari tahun 2023 dari tahun kemarin ya naik, tetapi paling perlu ditingkatkan ini kan turun ya. Ini kan itu adalah yang literasi Bapak Ibu. Literasi itu ternyata anak-anak kita mampu baca, tetapi yang belum mampu memaknai isi kalimat dengan benar. Ini kan isi kalimat ini paragraf-paragraf ini, memaknai itu yang harus terus diasah ya. Caranya nanti akan sekilas akan disampaikan juga oleh Bu Feni ya. Jadi 3 yang fokus kita Bapak Ibu di anggaran RKS 2025 nanti mulai Januari sampai Desember. Pertama itu adalah peningkatan kualitas pembelajaran, tentunya meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua itu adalah peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Dari saya itu Bapak Ibu, ini udah lewat juga, saya udah mulai gitu ya. Nanti dilanjut oleh Bu Teni.